Kuantan Singingi. Kenapa? Karena menyalurkan dana untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah di suku terasing di dalam hutan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, buat komunitas. Saya banyak ceramah ke tempat-tempat, bertemu dengan komunitas. Ustaz Somad, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Jombloan Sejati. Ustaz, kami dari komunitas. Apa namanya? Komunitas Pensiunan Perusahaan Minyak. Ini apa? Komunitas Mantan Tatu-Tatu. Isinya orang nan batatu saja. Waduh, tatunya ular kobra. Setelah tua, ketek. Jadi cacing pita. Mantap. Ustadz, kami komunitas. Nama komunitasnya? Komunitas Pejuang Subuh. Tertulis di bawah. Pejuang Subuh. Zuhur ndak tiba. Komunitas Pejuang Subuh. Zuhur kemana? Ndak tahu zuhur. Masjid lain Pak Ustadz. Oh. Bagaimana caranya supaya kita tidak tergolong ke istidraj? Oh, kok istidraj itu ngeri. Istidraj iko bahasa singkatnya tasase di jalan nan luri. Banyak orang sesat di jalan berbelok. Tapi ini ndak, sesat di jalan yang lurus. Nampaknya dia lurus, tapi sebenarnya sedang sesat. Na'udzubillah. Banyak hartanya, mewah hidupnya, tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidraj. Kita banyak salah sangka. Ustadz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustadz. Tapi setelah dengar pengajian Ustadz, begitu pulang helm basah. Begitu pulang motor hilang. Begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sudah sayang kepada engkau, dihapusnya dosa-dosamu. Amin. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustadz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Mengapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga nanti bersama para nabi dan orang soleh. Amin. Sampai saya ke surga, saya tengok surga kosong. Ambo surang saya isi. Ambo tanya malaikat, mana jamaah Baitur Rahmah? Mereka VVIP. Rupanya ambo kelas ekonomi. Apa ndak VVIP? Sholat tarawihnya 1 juz. Sholat berjamaahnya ndak tinggal. Di dalam masjidnya khusyuk. Saking kan khusyuknya sampai terlaluk. Masjid lain orang kepanasan. Jadi tenang, sejuk. Khotib berapi-api, dia berair-air. Mimbarnya tinggi, Masjid Baitur Rahmah Padang, naik ke atas. Hanya saja saya sarankan kalau sholat di Masjid Baitur Rahmah, tolong tatapan matanya supaya ke tempat sujud. Jangan mentengok ke atas, karena di sini kaligrafi banyak. Rancak mana kaligrafi? Khusyuk, jaga. Apa hukum seorang istri yang taat beribadah, rajin puasa, tapi bicara pada suaminya suaranya keras? Memang setelannya begitu. Memang kareh suaranya. Coba periksakan, mungkin jonya pakak. Mungkin ini orang gunung suara keras. Beda sama orang Sunda. Kalau orang Sunda, Mas, hujan. Orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan, lah basah kain baru. Tapi sampai lain enggak, hujan.
Jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan, ternyata dia tidak peka, ternyata dia bukan orang gunung, tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada 5 langkah. Yang pertama, fa'izuhun, kasih nasihat. Adinda, come here, sikos sebentar. Janganlah kareh-kareh bersuara. Sakit hati denai. Memang itu setelannya.